Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point. Bagi teman-teman yang masih belum paham membaca panduan teknis UAS Take Home Exam, silahkan tonton video Suntana. Linknya ada di deskripsi ya. Pada video kali ini, Suntana akan menjelaskan ketentuan-ketentuan umum UAS Take Home Exam masa registrasi 2020.2. Oke, to the point. Yang pertama sudah pasti nanti sistem pengerjaan UASnya itu secara online teman-teman. Nanti ada website tersendiri yaitu the.ut.ac.id. Nah, sampai detik ini masih belum bisa diakses karena masih dalam tahap proses persiapan. Ketentuan yang selanjutnya, bentuk soalnya adalah berupa esai teman-teman. Nah, artinya ya tidak pilihan ganda gitu kan. Jadi di sini dalam menjawabnya dituntut pemahaman kalian terhadap suatu materi. Jadi saran Suntana, silakan kalian pelajari modulnya dengan baik dari awal sampai akhir ya. Jangan hanya mempelajari beberapa bab saja. Tapi karena soalnya berupa esai, kita tidak tahu si pemberi soal itu apakah pertanyaannya apa ngambil dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, kita tidak mengetahui sama sekali. Oke, semangat untuk esai ya. Nah, selanjutnya karena bentuk soalnya itu esai, maka kalian itu diperkenankan open book. Nah, tapi menurut pengalaman Suntana, meskipun open book ya, kadang kita itu jadi tersita waktunya dalam mencari jawaban. Jadi diusahakan kalian lebih memahami dulu isi materi bahan ajar cetaknya, dipelajari dulu, dipahami dulu, biar tidak terlalu terpaku dalam kita nanti mencari jawaban secara open book tersebut. Oke? Nah, karena ini UASnya itu online, maka nanti skema soalnya itu gimana? Yaitu di-download. Di-downloadnya di mana? Tentu saja di the.ut.ac.id, dan mengupload jawabannya juga itu di the.ut.ac.id. Oke? Jadi bagi teman-teman yang masih beranggapan bahwa soalnya itu ngambil dari UT, tidak seperti itu teman-teman, tapi nanti si soalnya itu di-download. Oke? Nah, untuk UASnya sendiri sudah pastikan itu berkisaran antara tanggal 5 sampai tanggal 16. Nah, tidak semua mahasiswa mengerjakan UASnya itu sama, teman-teman. Artinya, kalau dulu kan sebelum pandemi, UASnya itu UAS tulis, udah fix biasanya 2 hari. Misalnya kayak kalau di lembar registrasi pembayaran itu kan UAS semester ini harusnya itu tanggal 6 dan tanggal 13 Desember ya kalau nggak salah. Nah, untuk semester ini dikarenakan UASnya itu take home exam, maka jadwal UAS kalian itu disesuaikan dengan jam ujian yang ada di mata kuliah yang kalian ambil. Kalau misal belum paham cara membaca jam ujiannya, silahkan kalian tonton video Suntana sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Nah, biasanya kan kalau sebelum pandemi UAS itu tertulis dan satu hari UAS itu biasanya ada beberapa mata kuliah. Nah, untuk TH ini satu hari hanya satu mata kuliah UASnya, oke? Kecuali untuk ada mata kuliah yang bentrok. Nah, apabila teman-teman sudah menonton video Suntana sebelumnya atau teman-teman juga sudah membaca panduan take home exam dari Wakarek itu ya, di sana ada lampiran mengenai waktu-waktu atau jam-jam ujian. Misal saat jadwal download soal itu dari 00 sampai pukul 21, terus jawab soal itu dari pukul 3 sampai pukul 24. Nah, artinya kalau secara sekilas kita membacanya, seakan-akan kita mengerjakan UASnya itu sangat panjang ya, tapi tidak demikian teman-teman. Berdasarkan keputusannya, jadi kalian diperkenankan untuk mengerjakan UASnya itu hanya berdurasi 6 jam. Artinya gimana? Dari kalian saat download soal sampai kalian mengupload jawaban itu hanya 6 jam. Jadi misal contoh, kalian itu memutuskan untuk melaksanakan UAS satu mata kuliah misal dari jam 6 pagi, download jam 6, maka kalian maksimal nge-upload jawabannya itu tentu saja jam 12 siang. Tapi kalian mau upload jam 9 bisa, jam 10 bisa, jam 11 bisa gitu kan. Yang nggak bisa itu kalian download jam 6, tapi karena kalian udah beres, kalian langsung upload jam 7, jam 8 itu tidak bisa, karena sesuai ketentuan baru bisa upload jawaban setelah 3 jam dari masa kalian download. Oke? Nah, karena sistem UAS Take Home Exam ini by system, artinya apabila kalian tidak memenuhi ketentuan melaksanakan 6 jam itu, misal kalian melebihi 6 jam lebih 1 menit, tentu saja kalian otomatis tidak bisa dan terhitung kalian tidak melaksanakan UAS pada hari itu. Oke, jadi hati-hati jangan mepet-mepet dalam mengupload soal. Nah, paling Suntana sekarang menekankan, silakan teman-teman baca lagi panduannya, linknya nanti Suntana simpen di deskripsi ya. Nanti ada kayak ketentuan-ketentuan tata tertib, kalian dibaca dengan baik. Ketentuan-ketentuan yang lainnya kalian dibaca dengan baik, diperhatikan agar supaya kalian tidak bingung lagi apa yang harus kalian lakukan gitu kan. Nah, ini banyak teman-teman yang menanyakan apakah jawabannya itu diketik atau ditulis tangan. Nah,
Itu bebas teman-teman, kalian mau mengetik jawabannya silahkan, mau menulis tangan silahkan, yang pasti nanti hasil akhirnya kalian harus di satu file kan. Yang pertama, lembar pertama itu lampiran BJU, jangan lupa diisi ya kode mata kuliah, nama, NIM dan sebagainya, jangan lupa ditanda tangan juga. Terus yang kedua, lampiran kedua itu jawaban kalian tentu saja, dan yang ketiga surat pernyataan kejujuran akademik. Mohon diperhatikan dan dibaca lebih baik lagi isi surat pernyataan kejujuran akademik. Di sini mengharapkan kejujuran kalian sebagai insan terpelajar ya. Mohon hindari hal-hal kecurangan karena baik buruknya nanti pasti akan terjadi gitu kan. Nah, paling persiapan yang paling utama, silakan kalian cetak kartu tanda peserta ujian. Untuk cara cetaknya, paling nanti Suntana akan bikin di video selanjutnya karena masa cetaknya itu masih lama ya, dari 23 November sampai dengan 4 Desember. Apabila Suntana sudah membuat videonya, nanti ada di deskripsi. Oke, sekian dulu karena durasinya udah terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.